Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru Ustaz Suparman Fajar LC MAG. Terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir. Yang kita hormati dan kita muliakan juga tentunya Bapak Abiman Trana Nova Razak selaku CBDO Damar Group. Kemudian tamu undangan Bapak RT 04, RW 06 dan perwakilan dari pengurus Masjid At-Taqwa Batulayang. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Dan juga Bapak Ibu undangan yang sudah berkenan hadir ikut meramaikan suasana peringatan Maulid Nabi di Damar Langit Group. Baik, terima kasih teman-teman. Mempersingkat waktu, demikian kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati seluruh rekan-rekan, seluruh manajemen yang hadir di acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari ini. Dan yang hadir juga bersama kita ada Bapak Abim, barakallah, yang membersamai kita dan hadir pada acara ini dan telah mendukung dengan dukungan beliau yang semoga Allah catat sebagai amal saleh insyaallah. Dan siapa saja yang ikut berkontribusi terselenggaranya acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hadir juga pada pagi hari ini Bapak Ketua RW, Bapak RT, kemudian pengurus masjid dan para asatiz, para guru, para hujjaj, para asatidzah, Bapak Ibu haji yang hadir, tanpa menyebut satu persatu tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami, dan semoga hadirnya seluruh jamaah di pagi hari ini sebagai bukti tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati, yang saya muliakan. Coba lihat di belakang kita ini nih, ada pemandangan indah, bagus. Bu, indah nggak ini pemandangan? Bagus tidak? Coba lihat, subhanallah. Indah dan bagus. Dan beberapa kali saya hadir di tempat ini, kemudian ketemu dengan tamu-tamu yang hadir, yang datang ke tempat ini, orang-orang Arab. Kemudian saya tanya, ma ra'yuka bihadhi al-makan wa bihadhi al-manazir? Saya tanya, bagaimana pendapat Anda tentang tempat ini?
dan pemandangan-pemandangan ini. Mereka mengatakan, wallahi hadhihi jannah. Mereka mengatakan, ini surga. Ini indah, ini bagus. Kenapa kita suka? Kenapa kita senang? Karena indah, karena bagus. Hari ini kita hadir di tempat ini menandakan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa cinta? Bu? Pernah bertemu dengan Nabi? Pernah nitip salam kepada Nabi? Pernah ketemu dengan Nabi dalam mimpi? Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Amin. Walaupun tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi sayang, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sayang? Kenapa cinta kepada Nabi? Karena keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya contohkan kenapa orang senang dengan tempat ini. Kenapa orang Arab banyak berbondong-bondong datang ke tempat ini? Karena ini indah. Karena keindahan itu dia senang, dia cinta. Begitu juga orang-orang beriman kepada Allah. Dia cinta kepada Nabi karena keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran menyanjung, memuji keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal ayatnya? Yang hafal ayatnya angkat tangan, nanti panitia kasih hadiah. Siapa, Iqbal? Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keindahan akhlak Nabi Muhammad. Ada yang hafal ayatnya? Kalau enggak hafal berarti diragukan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat yang sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Alhamdulillah Pak Iqbal selamat. Enggak ngasih hadiah. Berarti ngasih hadiah ke siapa Pak Iqbal? Ke Ustaz. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang agung. Akhlak yang mulia. Yang disanjung, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis dia akan mulia di langit, dia akan mulia di bumi. Seandainya seluruh makhluk Allah ingin menghinakan dia, maka dia akan tetap mulia karena sudah dimuliakan, disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Makanya di dalam berzanji itu ada salawat yang sering kita dengar. Yang hafal salawatnya berarti Pak Iqbal kasih hadiah. Siapa yang hafal salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya, ayo siapa yang apa lanjutnya? Biar dapat hadiah nanti. Tabadrun anta nurun fawqa nuri
anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Nah, Pak Iqbal, ada yang hafal Pak Iqbal? Sebut namanya. Ibu Tati. Ibu Tati dari mana? Hah? Warga sini. Berarti kasih hadiah sama Pak Iqbal. Nanti hadiahnya adalah apa? Makan gratis. Allah Subhanahu wa taala menyanjung memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat syair menyanjung akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada syair yang kita baca. Anta syamsun, anta badrun. Terus anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun. Wahai Muhammad, engkau laksana matahari. Matahari ini memberikan kehidupan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari menuntun, memberikan cahaya. Anta badrun, engkau adalah seperti bulan purnama. Dulu orang-orang Arab kalau menyanjung pasangannya, sanjungan yang paling tinggi dia gunakan itu adalah dia menyanjung mengatakan anti badrun, kamu itu laksana bulan purnama. Bulan purnama indah tidak, Bu? Indah tidak? Menawan tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah ini hadir bulan-bulan purnama semua insyaallah. Amin. Wajahnya bercahaya. Amin. Wajah cahayanya karena apa nih? Karena mata? Apa karena make up? Tidak. Tapi cahaya iman yang keluar dari hati insyaallah. Amin. Nabi SAW kenapa dicintai? Karena keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita kasih contoh bagaimana akhlak Nabi. Nabi Muhammad SAW akhlak terhadap keluarga. Beliau seorang suami. Bagaimana akhlaknya terhadap keluarganya di rumah. Para sahabat datang kepada istri Nabi Muhammad SAW dan bertanya, apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah? Kata istri beliau, Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki biasa. Beliau mencuci baju, beliau menjahit baju, dan beliau memperbaiki sendalnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini suami yang baik atau tidak, Bu? Baik atau tidak? Suami sombong atau tidak? Enggak. Kalau suaminya ibu gimana? Kalau disuruh nyuci baju mau enggak? Oh enggak. Disuruh jemur baju mau enggak? Malas. Mana suaminya, Bu? Tunjuk. Ada hadir? Oh enggak ada. Nabi tidak. Padahal tidak ada manusia yang paling mulia melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau di rumah, Masya Allah, kadang beliau mencuci baju beliau sendiri. Kadang memperbaiki sendal beliau sendiri. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka hendaknya mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau marah di rumah, apakah pernah ada cerita sampai ke kita bahwa piring yang ada di rumah Aisyah pernah pecah melayang karena Nabi? Ada enggak beritanya? Ada enggak hadisnya? Enggak ada. Tapi kalau rumah Pak Iqbal enggak tahu berapa piring yang sudah pecah, Pak. Di rumah Pak Indra, ya. Di rumah Pak RW, insya Allah enggak ada. Akhlak Nabi Muhammad SAW kepada istri beliau. Kalau istrinya cemburu, Nabi marah tidak? Nabi enggak marah. Bu, cemburu enggak, Bu? Ibu cemburu enggak?
Kira-kira kalau cemburu suami marah tidak? Ngamuk. Hah? Ngamuk. Ngamuk. Nah, ini pengalaman Pak Indra nih, ngamuk gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau duduk dengan istri beliau, duduk dengan para sahabat, kemudian datang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu membawa makanan. Ya Rasulullah, ini ada titipan makanan ya Rasulullah. Nabi nanya, dari siapa ini makanan? Kata Anas, dari salah satu istrimu ya Rasulullah. Mendengar ucapan itu, muncul ada rasa cemburu dari istri beliau bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Melihat istri beliau cemburu, apakah Nabi marah? Apakah Nabi mencaci maki? Apakah Nabi memukul, menendang? Tidak. Kata Nabi, lihat ibu kalian Aisyah sedang cemburu dan lihat begitu hati seorang perempuan. Begitulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau marah, mampu menahan amarahnya. Beda dengan kita, Bu. Beda dengan kita, Pak, saudaraku sekalian. Kalau kita marah, apa yang terjadi? Berkata-kata yang baik. Alhamdulillah. Tapi terkadang kata-kata tidak dikontrol, betul nggak? Kalau lagi marah. Pokoknya tuh yang ada di kebun binatang satu persatu di absen, betul nggak? Alhamdulillah kalau nyebut jerapah. Enak kalau nyebut jerapah. Ya kan? Nyebut burung apa? Nyebut burung hantu. Tapi enggak. Binatang yang disebut. Itu kalau kita yang marah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari lisan beliau melainkan ucapan-ucapan yang baik. Betul tidak, Bu? Betul tidak? Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu kita wajib mengikuti daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Bu, Pak, siap? Siap di sini, entar di rumah lain lagi ceritanya. Ya, selawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Selawat kepada Nabi. Dan bagian dari bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sering-sering membasahi lisan kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang satu kali lisannya mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali selawat. Allahu akbar. Apa makna selawat kita kepada Nabi? Bu, Pak, apa makna selawat kita kepada Nabi? Makna selawat kita kepada Nabi adalah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keagungannya. Nabi kita yang kita cintai. Maka kalau satu kali berselawat kepada Nabi, memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali selawat. Apa makna selawat Allah kepada kita, Bu? Apa makna Allah berselawat kepada kita? Sallallahu alaihi biha asyara. Allah akan berselawat kepada kita 10 kali selawat. Apa maknanya? Pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, salat kita belum tentu menjadi pelebur dosa. Sedekah kita belum tentu menjadi penghilang maksiat-maksiat kita. Tapi satu kali berselawat kepada Nabi, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin. Tadi berapa kali selawat? 1 kali selawat diampuni dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah. Bu, kita banyak dosa enggak? Banyak dosa enggak? Apa aja dosanya? Banyak. Saking banyak enggak bisa dihitung. Betul enggak? Kita sholat, belum tentu dosa kita diampuni oleh Allah. Karena sholatnya baru Allahu Akbar. Mau baca Alhamdulillah baru ingat, kompor belum mati, bopor belum mati. Gimana mau khusus sholatnya? Allahu Akbar. Ini udah berapa rakaat nih? 3 apa 4? 3 apa 4? Bodoh ah. Itu sholatnya kita. Bagaimana kemudian sholat mampu menghapuskan dosa-dosa kita? Tapi kalau dengan selawat, Nabi mengatakan Allah akan berikan 10 selawat kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. 10 dosa diampuni oleh Allah dengan 1 kali selawat. Alhamdulillah. Ini kalau kita mau hitung dosa kita berapa? Dosa sama suami, Bu. Dosa sama istri, betul Pak RW? Dosa sama tetangga, betul tidak? Dosa sama anak, betul enggak? Dosa sama orang tua, betul enggak? Oh, kenceng banget. Berapa dosa kita? Maka alhamdulillah Allah berikan alat pelebur dosa. Tapi jangan bilang, buat dosa dulu Nanti kalau udah buat dosa tinggal salah. Belum tentu. Ada dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah dengan selawat kepada Nabi. Kemudian makna Allah berselawat kepada umat Nabi Muhammad adalah Allah angkat derajat kita. Ya Allah. Ini adalah umat terbaik. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, umat terbaik itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan. Tapi jangan kemudian kita berpikir, sudah selama ini udah banyak selawat, tapi kok belum mulia. Kemuliaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemuliaan karena harta. Bu, bukan kemuliaan karena pang, bukan karena jabah. Berapa banyak orang yang memiliki pangkat jabatan kemudian Allah lemparkan ke jurang kehinaan yang sehina-hinanya. Dia hina di hadapan Allah, hina di hadapan manusia. Banyak tidak? Banyak. Tadi enak-enakan duduk di kursi empuk. Pagi-paginya masuk berita pakai baju on KPK. Korupsi, maling, mencuri. Na'udzubillah. Tapi kalau kita senantiasa berselawat kepada Nabi, insya Allah Allah muliakan di dunia, Allah muliakan di akhirat. Insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Perbanyak selawat kepada Nabi. Ibu-ibu di rumah tuh lagi nyuci selawat. Ya. Jangan dangdutan melulu, nyuci dangdutan dulu. Betul nggak? Bahkan dangdutan sambil mandi. Di kamar mandi nyanyi. Betul nggak? Pak RT ada istri nggak di sini? Hah? Enggak puas sambil nyuci, sambil mandi, nyanyi juga. Coba tuh di dapur, Bu. Lagi masak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati adem tidak? Adem tidak? Adem. Tuh gara-gara selawat. Jadi kalau bapaknya lagi nyebelin, sallallahu gitu. Biar nggak jadi marah. Pak, kalau bini lagi nyebelin, jangan ambil piring, jangan ambil sendok. Sallallahu. Baca selawat kepada Nabi Muhammad. Allah akan bimbing di hati. Kenapa hati kita keras? Kenapa hati kita kotor? Kenapa hati jauh dari Allah? Karena hati kita jauh dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih fokus enggak? Panas. Kalau ibu kepanasan, saya lebih kepanasan lagi nih. Udah pakai jas lagi begini. Tapi insya Allah, kalau cinta yang berat menjadi ringan, betul? Yang jauh menjadi dekat. Gunung akan kudaki, lautan akan ku. Karena apa? Karena cinta kepada Nabi. Kalau baru duduk setengah jam udah capek, ngeluh, sedangkan bicara tentang Nabi Muhammad, berarti ada masalah dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita cinta kepada Nabi? Karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhlaknya mulia, akhlaknya agung. Nah, ini yang kemudian harus kita tiru. Suami mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang miskin mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kaya, tapi bukan pamer kekayaan. Allah. Nabi miskin, iya. Pernah suatu hari Nabi pulang sampai rumah bertanya kepada istrinya, apakah hari ini ada untuk sarapan? Kata istri beliau, enggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu hari ini aku puasa. Itu akhlak Nabi. Apakah karena Nabi miskin? Enggak. Tapi begini caranya kalau kita miskin. Diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kira-kira kalau suami pulang ke rumah nanya, ada makanan tidak? Terus bilang enggak ada. Kira-kira gimana? Marah enggak? Marah? Masya Allah. Pak RW, kalau pulang ke rumah pagi-pagi dari masjid, kemudian enggak ada kopi, enggak ada gorengan, kira-kira marah enggak? Enggak. Enggak gitu. Tapi kok pelan nyebutnya enggak gitu. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada makanan di rumah. Allah, Nabi mengatakan hari ini kalau begitu aku puasa. Bu, Nabi bukan karena miskin. Bayangkan 1/5 ghanimah perang itu untuk Nabi. Tapi subhanallah, Nabi tidak menumpuk-numpuk harta. Apa sebab? Kalau seandainya nabinya menumpuk-numpuk harta, umatnya nanti bilang Nabi juga kita kaya. Kan enggak apa-apa kaya. Umatnya pasti akan berdalil, oh Nabi kita juga kaya. Boleh kaya, tapi ikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kaya tapi subhanallah dermawan. Sebagaimana subhanallah, ini acara ini terselenggara atas kedermawanan karena kebaikan daripada owner tempat ini. Doakan tadi, semoga Allah berkahi rezekinya, amin. Sehingga insya Allah tiap tahun Pak Indra mengadakan maulid sebagai cinta kita kepada Nabi Muhammad dan ingin meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
biasanya setelah kita melihat keindahan, ya, kemudian jatuh cinta, akan semakin kuat cinta itu apabila yang kita cintai memberikan kebaikan. Nah, Bu, cinta enggak sama suami? Bu, cinta enggak sama suami? Ini kalau suaminya di sini tersinggung juga dong. Kenapa cinta sama suami? Kenapa cinta sama suami? Karena kok ragu-ragu nyebut baik? Karena emang suami ibu buruk, jahat? Udah bilang aja karena baik. Kita cinta pasangan kita karena pasangan kita baik. Coba kalau jahat. Waduh, nggak tahu deh. Betul nggak Pak Indra? Kita cinta kepada Nabi Muhammad karena kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu bentuk kebaikan Nabi Muhammad? Tahu? Yang paling kita tahu nanti di akhirat Nabi akan memberikan kita syafaat. Amin. Diberikan apa? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bukti cinta kita kepada Nabi menjadi penyebab kita. Ini kajian ini. Ini kajian. Ini taklim. Semoga sebagai bukti nanti kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat dari Nabi. Aisyah itu pernah bertanya dan meminta kepada Nabi. Lagi duduk Ummul Mukminin Aisyah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah," dia pegang pahanya Nabi, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya ya Rasul." Doakan apa? Tolong doakan agar Allah ampuni dosa-dosa saya, kata Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian langsung Nabi SAW mengangkat tangan beliau, mendoakan istri beliau Aisyah dengan mengatakan, "Ya Allah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampuni dosa istriku. Tuh suami yang baik tuh minta doa untuk istri. Pak Indra gimana doanya buat istri? Jangan sampai, ya Allah kapan? Enggak kan? Enggak, masih contoh aja nih. Contoh. Kok Pak Indra terus yang ditanya? Nah, ini kesalahan duduk di depan nih. Kalau pejabat gak boleh, Pak RW gak boleh, Pak RT. Hah? Soalnya ada Pak RW. Ada suami yang doakan istrinya. Doanya, kapan? Kapan itu? Alhamdulillah kapan diizinin? Izinin apa? Nambah. Oh, kata istri nggak apa-apa, tapi cukupin dulu katanya. Nabi SAW mendoakan istri beliau, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampuni dosa istriku. Tuh. Itu yang paling mulia, yang paling baik. Doa terbaik itu agar Allah mengampuni dosa. Karena Allah mudahkan, Allah ampuni. Ya enggak mungkin Allah, ya Allah, balikkan lagi istriku menjadi muda. Itu enggak bisa tuh Pak RT. Ya. Kebaikan Nabi Muhammad SAW berdoa untuk istri beliau, ya Allah ampuni dosa istriku, apa yang sudah berlalu dan apa yang akan terjadi. Dosa-dosa yang sengaja dan dosa-dosa yang dia sembunyikan. Kemudian mendengar doa Nabi itu, Masya Allah, Ummul Mukminin Aisyah senang, bahagia. Senang, bahagia. Kenapa senang? Karena didoakan oleh Nabi. Senang. Kemudian kata Rasulullah, apakah engkau senang saya doakan? Kata Aisyah, senang ya Rasulullah. Karena engkau yang mendoakan. Kata Nabi, kamu baru sekali aku doakan sudah girangnya begitu. Aku baru sekali doakan kamu senangnya begitu. Wajar senang karena didoakan oleh Nabi. Ketahuilah wahai Aisyah, doaku tadi aku minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa umatku. Setiap aku sholat aku berdoa seperti itu. Wah, itu Nabi Muhammad SAW. Di riwayat ini satu kali Nabi mendoakan Aisyah.
Aisyah senang luar biasa, girang luar biasa. Tapi Nabi mengatakan apa? Doa ini setiap aku sholat, aku bacakan, aku doakan untuk umatku. Siapa di situ? Ada kita, ada Pak Indra, ada Pak RW, ada Pak RT, ada kita semua masuk di situ. Doa Nabi Muhammad, ya Allah ampuni dosa-dosa umatku. Didoakan kita oleh Nabi. Dan doanya bukan sekali. Doanya setiap sholat. Pernah kita setiap sholat, Bu? Bu, pernah setiap sholat kita berdoa, berselawat kepada Nabi? Belum tentu. Sholatnya udah buru-buru lagi. Betul? Sampai tahiyat terakhir lupa selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah. Selesai. Tapi Nabi SAW setiap sholat mendoakan kita. Karena Nabi tahu kita ini banyak dosa. Karena kita ini beda dengan Nabi. Ya, kalaupun ada persamaannya, ada sih persamaannya. Apa? Kalau Nabi dikit-dikit ibadah. Kalau kita, Bu, kalau kita dikit ibadahnya. Kalau Nabi dikit-dikit ibadah. Kalau kita sedikit ibadahnya. Kalau Nabi sedikit-dikit zikir. Kalau kita dikit zikirnya. Itulah kebaikan Nabi Muhammad SAW. Kita didoakan oleh Nabi. Maka insya Allah semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan doa Nabi Muhammad, diampuni dosa-dosanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir sampai jam berapa nih? Masya Allah. Masih ada waktu? Oh, ini orang impor, orang Jakarta jauh-jauh ke sini ceramahnya cuma 15 menit kan rugi, betul nggak? Iya tuh. Harus dilama-lamain. Biarin kepanasan Pak Indra dulu. Baik. Bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Maka ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu ada sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Kedua, ada sunnah fi'liyah, ada perbuatan Nabi. Yang ketiga, ada sunnah takririyah, sunnah ketetapan Nabi Muhammad SAW. Maka sunnah mana yang bisa kita ikuti? Silahkan. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu setiap malam sholat sholat tahajud setiap malam. Kalau kita, Bu, tahajudnya setiap setahun sekali. Kapan? Di bulan Ramadan. Itu pun sholatnya enggak Allahu a'lam. Nabi SAW, beliau yang diampuni dosanya oleh Allah. Apa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang, dijanjikan masuk surga. Dan beliau Nabi adalah manusia pertama akan masuk surga. Diharamkan manusia selain Nabi masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi sholatnya setiap malam tidak pernah absen. Tuh Nabi. Makanya diriwayatkan oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah, kaki Nabi Muhammad SAW sampai bengkak. Bengkak karena sholat. Kalau kita, kaki kita bengkak karena apa? Main bola. Main bola katanya. Ya kan? Kalau kita apa? Bengkak kenapa? Asam urat. Kebanyakan makan dong ya. Kebanyakan apa? Kacang. Nabi kakinya bengkak karena sholat. Istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, kok sampai begini kok ibadah? Bukankah dosamu itu sudah dapat jaminan dari Allah? Dosa yang akan datang, dosa yang sudah berlalu, itu diampuni oleh Allah dan masuk surga. Tapi kenapa ibadahmu seperti ini? Apa kata Nabi? Beginilah caranya aku membuktikan syukurku kepada Allah. Syukur.
Nah, kita bersyukur kepada Allah mengikuti sunnah Nabi. Nih, berarti mulai setelah ini. Bukan hanya merayakan maulid, seremonial setiap tahun. Hadir, mendengarkan, tapi jauh dari mengamalkan. Amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama nih yang bicara nih. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai nanti malam. Jangan lupa qiyamul salat malam. Kata Nabi, rahimallahu imra'an, Allah akan merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya, bangun malam salat tahajud, itu dirahmati oleh Allah. Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya, wahai istriku sayang, bangun, ayo kita salat malam. Itu dirahmati oleh Allah. Siap? Siap? Insya Allah. Jadi bangun malam. Bangunkan suami. Kalau dia belum bangun, ambilkan air. Percikkan air di wajahnya. Itu menjadi rahmat Allah. Kalau dia belum bangun, tambahkan lagi. Percikan lagi. Kalau belum bangun, ambil gayungnya, siram wajahnya. Ya. Tapi bilang dulu, Bang, tar malam saya bangunin ya. Buat apa? Buat sholat tahajud. Biar rumah tangga kita berkah, biar rezeki kita berkah, biar umur berkah, biar anak-anak jadi soleh, jadi taat, baik sama kita nanti. Baik. Tar malam bangun ya, bangun. Mulai itu, bangun Bu. Percikan air di wajahnya. Kalau nggak bangun, diapain? Goyur. Bangun malam, sholat tahajud, minta kepada Allah. Apa doanya? Doa untuk anak keluarga. Anak-anak soleh, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti sunnah Nabi. Apalagi sunnah Nabi Muhammad, menjaga ibadah, sholat sunnah-sunnah yang lain. Ada sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah setelah sholat wajib. Nabi itu sholat sunnahnya di rumah, Bu. Kata Nabi, sholatur rajuli fi baitihi. Sholatnya laki-laki itu di rumah. Loh, kok di rumah? Baru koma, belum titik. Sholatnya laki-laki itu di rumah. Kok pada diam? Sholat laki-laki itu kata Nabi di rumah. Belum titik, koma. Kecuali yang wajib. Baru titik. Kecuali yang berarti yang wajib di mana? Di mana? Di mana, Pak? Di mana, Pak Indra? Enggak ada masjid katanya. Insya Allah nanti kita bangun masjid di sini setelah amin. Amin. Allah, perizinannya digampangkan, dimudahkan, insyaallah, amin. Ya bercita-cita harus setinggi langit dong. Ya kan? Siapa tahu masjid subhanallah dilihat dari mana mau, dari bawah situ. Ini masjid di mana tuh? Masjid di damar langit. Masya Allah. Ya kan? Jadi sholatnya laki-laki itu di rumah. Kalau sholat sunnah. Kalau yang wajib di mana? Di masjid. Itu kata Nabi. Ini untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kecuali karena sakit, ya, dan seterusnya, atau mungkin karena uzur. Itulah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan jarak rumah ke masjid berapa meter? Bu, Pak, rumah dengan masjid jaraknya berapa meter? Berapa meter? Oh, dekat. Bayangkan, setiap langkah kaki menuju masjid diampuni dosa kita. Ya. Setiap langkah kaki diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi salat sunnahnya itu di rumah, kecuali yang wajib. Ini yang kita ikuti insyaallah. Bulan Maulid, perayaan Maulid itu bukan hanya seremonial saja. Bukan hanya bicara, tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kaum Hawa, ingat,
perintah Nabi Muhammad SAW untuk menjaga apa? Menjaga kehormatan, menutup aurat. Bu, menutup aurat. Aurat perempuan itu mana? Batasan-batasannya kata Nabi mana? Seluruh tubuh perempuan adalah auratnya. Illa wajhiha, kecuali wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Tuh. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, yang kita ikuti, yang kita harapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka kaum muslimah berusaha melaksanakan perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Menutup aurat, menutup. Saya kadang kaget, heran Bu, ada ibu-ibu subhanallah sudah pakai jilbab, ketutup semuanya, jalan ke mall, tapi di sampingnya anak gadisnya, naudzubil, ibunya subhanallah, tapi anak gadisnya sampai sini nih. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Orang mana? Orang sono jauh. Orang sono enggak, orang sini enggak ada. Amin. Karena akan ditanya oleh Allah. Kenapa menutup aurat? Perintahmu ya Allah. Terus anakmu kenapa? Mana suamimu? Ditanya. Mana bapaknya? Anakmu kenapa tidak menutup aurat? Sudah dinasihati belum? Belum ya Allah. Kalau begitu, dituntut orang tuanya nanti di akhirat. Na'udzubillah. Ini perintah Nabi Muhammad SAW menjaga, menutup aurat. Sehingga nanti insya Allah di akhirat kita berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah saya lihat wajah-wajahnya ini karena saking cintanya kepada Nabi atau karena sudah lapar. Bu, insya Allah makannya di mana Pak Indra? Di sini atau di atas? Ada makan gratis kan? Panitia, Pak. Oh, panitia. Mana panitia? Ya, itu panitia. Oh. Insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan mampu kita amalkan insya Allah. Khusus bagi bapak-bapak tadi. Salatnya usahakan di masjid. Kalau tidak ada masjid, berjamaah. Kalaupun nggak bisa berjamaah, diusahakan mudah-mudahan tetap bisa berjamaah. Salat sendirian pahalanya cuma 1. Tapi kalau berjamaah berapa? 27. Sekarang Bu, ibu sekarang nih saya terima kerja di tempat saya. Mau gaji 1 juta atau 27 juta? Tuh, kalau orang berakal pasti milih 27, betul? Karena 27 lebih banyak. Kan heran. Ya kan? Dikasih 1 atau mau 27? Diambil 1. Kan mestinya ngambil 27. Mudah-mudahan insya Allah kita mengamalkan perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita tutup ceramah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama. Yuk, semuanya berselawat kepada Nabi. Siapkan diri berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Al-Fakir, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan khilaf dan salah dari diri pribadi, kepada Allah saya minta ampun, kepada jamaah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.